warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayat talabah al-kiram, awalan ya bina nuwajjihu kalimat as-sanai wal hamd syukran katsiran lillahi ta'ala allazi qad wahabana ni'matan wa hidayah hatta nastati' an najtami' fi hadzal fasl li ta'allum tarkib al-mansubat. Taqdimul maqalah, ini al-bahas fi taqdimul maqalah dan al-mawdu' al-maf'ul mutlaq. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan tentang maf'ul mutlaq yang disajikan oleh kelompok 2, yakni Aulia Azmi. Ibu absen dulu yang pemakalahnya. Aulia Azmi Ada Bu. hadir. Aulia Azmi. Kemudian Erlina Wahyu Pratama. Hadirah Bu. Nurida Kamalia. Hadir Bu. Hadirah. Rabiana Amalina. Hadirah Ibu. Anaknya Rabiananya. Oh ya. Rabiana Amalina. Ini Ibu siapa moderatornya tertinggal? siapa? Moderatornya siapa ya? Erlin Bu. Dari pemakalahnya kah? Inggih Bu. Ya, Bapak. Berarti dari makalahnya lah, moderator. Ini Erlina. Ya, dipersilahkan. Ibu moderator. Syifa termasuk pemateri 2 hari ini Bu. Mau Syifa. Oh, Nur Syifa, ini ada 5 orang lah. Ya, maaf lah Ibu. Inggih Bu. Ini kada terbaca lagi. Nah. Tadi 4 orang, 5 tadi. Nur Syifa, iya betul. Mana Nur Syifanya? Inggih ulun hadir Bu. Jelas. Nah, iya. Oke, silakan pada saudari moderator untuk memimpin acara ini. Bu, di sini hujan jadi suaranya sama di sini hujan juga sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Erlin Wahyu Pratama, Aulia Azmi, Nur Syifa, Rabiana Amalina, dan Nur Ridho Kamalia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Maf'ul Mutlaq. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan kepada Nur Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful maf'uli mutlaqi. Bermula ini yaitu ta'rif maf'ul mutlaq. Yang pertama, al-maf'ulul mutlaqu huwa masdarun, yaitu masdar yuzkaru ba'da fi'lin min lafzihi, yang disebut sesudah fi'il daripada lafaznya. Ta'kidan, fungsinya untuk menguatkan limaknahu, bagi maknanya. Au bayanan di'adadihi, atau menjelaskan bagi bilangannya. Au bayanan dinawaihi, atau menjelaskan bagi macam-macamnya. Au badala minat talaffuzi bi fi'lihi,
atau pengganti dari lafaz fi'al tadi. Yang kedua, al-maf'ulul mutlaqi al-maf'ulul mutlaqu. Al-mutlaqu ismun mansubun. Maf'ul mutlaq adalah isim yang hukumnya nasab. Yattafiqu ma'a fi'li fi lafzihi, yang disesuai bersama fi'il pada lafaznya. Wa fi ma'nahu, dan disesuai pada maknanya. Wa ya'ti imma litaukidil fi'li, dan datang juga ada kalanya untuk menguatkan fi'il, au libayani adadihi, atau untuk menjelaskan bilangan-bilangannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, al-maf'ul mutlaqu ismun mansubun, yaitu isim yang hukumnya nasab, muwafiqun, yang sesuai, lil fi'li, bagi fi'alnya, fil lafzihi, pada lafaznya. Wa yaji'u ba'dal fi'lu li ta'kidihi, dan datang maf'ul mutlaq itu sesudah fi'il untuk menguatkannya si fi'il tadi. Au libayani nawa'ihi, atau untuk menjelaskan macam-macamnya, au adadihi, atau bilangan-bilangannya si fi'il. Nah, yang keempat, al-maf'ul mutlaqu ismun mansubun milab lil fi'li, yaitu isim yang hukumnya nasab daripada lafaz fi'il, yaitu masdar, yudhkaru ma'ahu litauqidihi, yang disebut besertanya fi'il untuk menguatkannya. Nah, yang disebut besertanya fi'il itu misalnya wa qallamallahu Musa takliman. Nah, maf'ul mutlaq disebutkan beserta fi'il wa qallama. Nah, yang taklimannya tuh disebutkan beserta fi'il untuk menguatkan si kalama. Yang kelima, al-maf'ulul mutlaqu wa masdarun yudhkaru ba'da fi'lin min lafzihi, yaitu masdar yang disebutkan sesudah fi'il daripada lafaznya. Li ta'kidihi, untuk menguatkannya si fi'il, au bayani naw'ihi, atau menjelaskan macam-macamnya, au adadihi, atau bilangannya si fi'il. Fal awwalu nahwu wa qallamallahu Musa takliman. Nah, si takliman itu sebagai masdar dari kalimat kallama. Maf'ul mutlaq tuh secara mudahnya tuh adalah masdar yang disebutkan sesudah fi'il daripada lafaznya. Fi'il dulu, baru disebutkan maf'ul mutlaq setelah lafaz. Gunanya untuk menguatkan maknanya. Sekian dari ulun. Terima kasih. Ya, Materi kedua yang akan dibacakan oleh saudari kita, Aulia Azmi. Dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamu maf'ulul mutlaq. Fal awal al-masdarul mubahamu wal masdarul mukhtas. Fal mubahamu masdar mubaham dan masdar mukhtas. Fal mubahamu ma yusawi ma'na fi'lihi in ghairi ziyadatin wala naqsanin. Itu ada tertambahan huruf, itu salah, itu huruf. Maka mubaham itu adalah masdar yang menyamai makna fi'ilnya tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan juga. Wa inna ma yudhkaru li mujarradit ta'kidi. Nah, itu bukan kho tapi jim. Dan bahwasanya disebutkan si masdar tadi untuk menguatkan. Nahwu wa darabatu al-lissa darban. Darabatu itu fi'il fa'il, al-lissa maf'ul bih, dan darban nah itu maf'ul mutlaknya. Darban itu masdar dari daraba yadribu darban. Atau ia sebagai au badalan minat talaffudhi bi fi'lihi, atau ia sebagai pengganti dari mengucapkan fi'ilnya. Nahu imanan la kufran wa sam'an wa ta'atan.
Nah, imanan itu masdar dari amana yu'minu imanan. Dan kufran itu juga kafaro yakfiru kufran. Nah, jadi di situ dzil makna amin wala takfur wa asma'u wa ati'u. Nah, itu karena maknanya berimanlah dan jangan kafir. Summa wal mukhtas ma zada ala fi'lihi bi ifadatihi naw'an aw adadan. Dan mukhtas itu adalah isim masdar yang melebihi makna fi'ilnya dengan sebab masdar itu memberikan penjelasan tentang macam atau bilangan adat. Nahu contohnya sirtu sirul uqala'i. Sirtu itu fi'il fa'il, sirul uqalanya itu maf'ul mutlaknya. Siro itu kan masdar dari saro yasiru siron. Nah, jadi al-uqala di situ ia mudhaf ilaih. Cuma wa darabatul lissa darbatain. Nah, maaf. Mana tadi? Nah, ini contoh wa darabatu al-lissa darbatain ini yang menjelaskan adat. Darabatu fi'il fa'il, al-lissa maf'ul bih. Maaf. Nah, darbatain ini yang menjelaskan bilangan. Kemudian fayasihu ayyuqalu dan dibenarkan juga mengucapkan qumtu qiyamaini. Wa anta turidu naw'aini minal qiyam. Nah, ini maksudnya qumtu itu kan aku berdiri dengan dua macam berdiri, yaitu wa anta turidu maksudnya naw'aini minal qiyam, dua jenis dari berdiri. Wa yaqtasul masdaru bi al-ahdiyah. Nah, dan masdar ini juga mengkhususkan dengan al-ahdiyah. Al-ahdiyah ini maksudnya al yang sudah diketahui. Contoh, qumtu al-qiyama. Nah, al-qiyamanya ini masdar mutlak dan ia memakai al. Ai al-qiyama alladhi ta'ahudu. Oh, itu tertinggal itu. Maksudnya berdiri yang telah diketahui. Kemudian ada juga dengan biwasfihi dan dengan sifatnya. Contoh, sa'aitu fi hajati sa'yan 'aziman. Nah, sa'yan 'azimannya itu yang jadi anunya. Nah, 'azimannya ini yang menjadi sifat kepada sa'yan. Kemudian bi'idhafatihi dan dengan idhafat, contohnya sirtu sirus salihin. Sirtu fi'il fa'il, siru as-salihinnya itu maf'ul mutlaknya. Sira itu mudhaf, as-salihin mudhaf ilaih. Kemudian al-masdarul mutasarrifu wal masdarul ghairu mutasarrifi. Itu masdar mutasarrif dan masdar bukan mutasarrif. Al-masdarul mutasarrif ma yajuzu ayyakuna mansuban 'alal masdariyah. Itu masdar yang boleh atau dapat nasab atas masdar. Wa ayyan sarifa anha ila wuqu'ihi fa'ilan. Itu bisa juga ia berlaku sebagai fa'il, au na'iba fa'ilin, au mubtada'an, au khabaran, au maf'ulan bih, au ghairu dzalik. Nah, jadi masdarnya itu bisa sebagai fa'il, biasa sebagai naib fa'il, mubtada, khabar, maf'ul bih, atau dan lain sebagainya. Bahwa jami'ul masadir, dan masdar itu mencakup segala bentuk masdar illa qalilan jidan minha, kecuali sedikit. Bahwa ma sayudzkaru. Nah, itu akan dijelaskan mendatang, maksudnya tidak dijelaskan di bab ini. Kemudian ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya kepada saudari kita Rabiana Amalina, kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang an-naib anil masdar, yaitu yanubu anil masdar fa yu'ta hukmuhu fi kaunihi mansuban ala annahu maf'ul mutlaq. Jadi naib masdar ini ialah beberapa lafaz yang menggantikan si masdar. Kemudian lafaz tersebut diberi status atau berhukum mansub dan menjadi maf'ul mutlaq, dan terbagi menjadi 12 macam. Yang pertama ialah isim masdar. Contohnya di situ ialah salam tu salaman. Jadi kalimat salamannya itu merupakan isim masdar dan menjadi maf'ul mutlaq. Yang kedua ialah sifatuhu atau sifat dari al-masdar. Contohnya sirtu ahsanu sirra. Nah, kata ahsana itu merupakan sifat dari masdar, maka dia menjadi maf'ul mutlaknya. Yang ketiga ialah domiruhu atau domir yang kembali kepada si masdar. Contohnya ijtihadtu ijtihadan yajtahiduhu ghairi. Saya telah bersungguh-sungguh dengan sebenarnya, yang mana tidak ada orang selain saya yang bersungguh-sungguh dengannya. Jadi yang menjadi maf'ul mutlaknya itu ialah domirnya pada kalimat yajtahiduhu. Yang keempat ialah muradifuhu atau muradif, sinonim dari si masdar. Contohnya kumtu wukufan atau wukufan ialah sinonim dari kata qoma yaqumu, yaitu kumtu tadi. Yang kelima ialah masdar yulaqihi fi istiqaq, seperti contoh firman Allah tabattal ilaihi tabtila. Jadi kalimat tabtila itu merupakan yang masdar yang sama asalnya dengan mushtaqnya. Atau contoh lain daripada ayat Al-Qur'an, wallahu ambatukum min ardi nabatan. Kata ambatukum dan kata nabatan itu ialah masdar yang sama pada asal mushtaqnya. Yang keenam ialah mayadulu ala nau'ihi, lafaz yang menunjukkan macamnya. Contoh qa'adal qarqusa, ia duduk dengan berjongkok. Jadi dijelaskan macam duduknya itu seperti apa, yaitu berjongkok. Al-qarqusa. Yang ketujuh ialah mayadulu ala adadihi, lafaz yang menunjukkan jumlah atau bilangan masdarnya. Contoh fajlidhum samanina jaldatan. Maka deralah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali dera. Jadi bilangannya atau jumlahnya itu yang merupakan pengganti daripada masdar. Contoh selain dari Al-Quran, andar tuka salah itu yang merupakan maf'ul mutlak dan pengganti si masdar. Yang kedelapan ialah mayadulu ala alatihi allati yakunu biha, lafaz yang menunjukkan arti suatu peralatan yang dipakai oleh masdar. Contoh dorob tulis so'asan, saya memukul pencuri dengan tongkat. Jadi tongkatnya itu kan merupakan alat yang masdar pakai. Jadi yang asan itu yang merupakan maf'ul mutlaknya atau pengganti daripada masdar. Jika ada kalimat romaituhu kursiyan atau darabtuhu khashbatan, nah kalimat kursiyan dan khashbatan ini tidak bisa dijadikan sebagai pengganti masdar. Kenapa? Karena artinya kan romaituhu kursiyan, aku melemparnya dengan kursi. Nah, kursi ini bukanlah alat yang biasa dipakai untuk melempar. Begitu juga dengan darabtuhu khashbatan. Jadi harus benar-benar alatnya seperti kayak tongkat, terus semacamnya lagi, bukan alat yang digunakan untuk selain pada itu. Yang kesembilan ialah ma atau ayun istifham. Contohnya ialah ma'akramtu Khalidan. Dengan apakah Anda memuliakan Khalid? Jadi maknya itu yang merupakan naib anil masdar. Dan ayun aisin ya'ish. Dengan kehidupan apa saja Anda menghayati hidup. Yang ke-10 ialah mahma dan ayya asyartiyat. Contohnya mata jelis ajlis. Dengan apapun kamu duduk maka saya juga akan duduk. Mahma taqif akif. Bila kamu berdiri saya pun berdiri. Ayyan sirra tasirru asir. Dengan manapun caramu berjalan maka saya pun akan berjalan. Yang ke-11 ialah ayun ba'at dan kul al-kamaliyah.
mudhafatin ilal masdar. Ayun, ba'at, dan kul yang menunjukkan arti kesempurnaan yang dimudhafkan kepada masdarnya. Contohnya, fala tamilu kullul mila. Nah, kalimat kul itu merupakan mudhaf dari si masdarnya itu, yaitu al-mil. Contoh yang kedua, sa'itu ba'da sa'i. Saya telah berusaha dengan sebagian usaha. Nah, jadi ba'atnya itu, kalimat ba'du, itu merupakan masdar mudhaf dari kata sa'i. Yang ketiga, istihad tu ayun istihada. Saya telah bersungguh-sungguh dengan kesempurnaan kesungguhan. Nah, jadi lafaz ayunnya itu yang merupakan pengganti masdarnya. Yang ke-12 ialah isim isyarah musyarran bihi ilal masdar sawa'un attabi'u bil masdar. Isim isyarah yang menunjukkan kepada masdar baik diikuti oleh masdar tersebut ataupun tidak diikuti oleh masdar tersebut. Contohnya, qultu dalikal qaul. Nah, jadi kalimat isim isyarahnya itu dan si masdarnya itu tadi. Qultu dalika al qaul. Ataupun tidak diikuti oleh si masdar. Contoh dari pertanyaan jawaban, hal istihadan hasanan, maka akan menjawab istihad tu dalika. Jadi langsung menjawabnya itu kada perlu lagi diulangi masdarnya, langsung dalika. Yaitu langsung dengan isim isyarahnya saja. Baik, mungkin ini saja yang penjelasan dari saya, dari An-Naib Anil Masdar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami persilahkan kepada saudari kita, Aulia Azmi. Baik. Mohon maaf tadi ada yang tertinggal di ghairu mutasarrif. Wa ghairu mutasarrif ma yulazimu an-nasba 'alal masdariyah. Jadi masdar ghairu mutasarrif itu adalah masdar yang senantiasa dibaca nasab dengan status masdar atau masdar ay al-maf'uliyah al-mutlaqah, yaitu maf'ul mutlaqnya. La yansarifu anha ila ghairiha min mawaqi'il i'rab. Dan ia tuh tidak dapat berpindah kepada status i'rab yang lain. Artinya ia tuh tidak bisa rofa, tidak bisa jazam atau khafat. Contohnya wadzalika lahu subhana wa ma'a ma'ada wa labbaika wa sa'daika wa khonanaika wa dawalaika wa hadaraika al-kalama ala hadhil masadir. Masdar-masdar ini akan diberikan penjelasan pada uraian mendatang. Summa amilul maf'ulul mutlaq. Ya'malu fil maf'ulul mutlaq ahadu thalathati awamil. Yang mengamalkan maf'ul mutlak ialah salah satu dari 3 macam. Jadi maksudnya dia itu ada 3 macam. Yang pertama, al-awwal, al-fi'lu tam, al-mutasarrif. Nahu atqin, amalaka atqanan. Nah, atqanannya itu ia berasal dari fi'il tam mutasarrif, yaitu atqin. Yang kedua, wasifatul mushtaqatu minhu. Sifat yang mustaq, atau bisa jadi diartikan isim sifat yang keluar dari fi'il tam mutasarrif. Nahu ra'aituhu musri'an isra'an 'aziman. Nah, 'azimannya itu isra'annya itu masdarnya. Dia mustaq ke musri'annya itu, nah kayak ada ambilan dari musri'an. Summa yang ketiga, wa masdaruhu nahu farahtu bijtihadika ijtihadan hasanan. Nah, ijtihadannya itu masdarnya tadi. Ijtihada yajtahidu ijtihadan, masdar dari ijtihada. Minhu qawluhu ta'ala inna jahannama jazaukum jazaan mawfuran. Dan jazaannya itu yang
jadi masdarnya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan membacakan makalah Ahkam Maf'ul Mutlaq. Ahkamul Maf'ul Mutlaq lil Maf'ulil Mutlaq salah satu ahkam. Hukum Maf'ul Mutlaq itu ada 3. Al-awwal annahu yajibu nasbuhu. Wajib dibaca nasab. As-tsani annahu yajibu ayyaqa ba'dal amil. Wajib terletak setelah amil. Inka nalit takkidi, bila untuk berfaedah mengukuhkan ditakkid. Fa inka nalinau awil adadi, jika itu menunjukkan macam atau jumlah. Jaza ayyud qura ba'da au qablahu, maka boleh saja maf'ul mutlak dituturkan sebelum amil ataupun sesudahnya. Illa inka na istifhaman au syarton, kecuali jika maf'ul mutlak berupa istifham atau isim isyarat. Wajibu taqaddumuhu ala amilihi, maka wajib didahulukan atas amil. Kama ru'aita fi amsilatihima allati taqaddamat, sebagaimana diketahui dalam contoh-contoh terdahulu. Wadzalika li'anna li asma'il istifham wa syar sadrul kalam. Hal ini disebabkan karena isim istifham dan isim isyarat mempunyai ketentuan di awal kalimat atau sadrul kalam. Ya, sampai situ aja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Ridho Kamaliah. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Erlina. Innahu yajuzu an yuhdafa amiluhu in kana ayya au adada ya'a biqurnatin dalatin alaihi. Amilnya boleh dibuang jika berupa maf'ul mutlak yang menunjukkan macam-macam atau jumlah karena ada bukti atau yang menunjukkan atau yang menunjukkannya. Seperti yang dikatakan, ma jalasta, apakah engkau tidak duduk? Kemudian dijawab, bala jalausa tawilan. Ya, betul dengan duduk yang lama. Atau bala jalastaini. Ya, betul dengan duduk 2 kali. Waliman qadima man syafara. Dan kepada orang-orang yang baru datang dari bepergian, qadiman mubarakan, dengan kedatangan yang penuh berkah, khairan muqadiman, dengan sebaik-baik kedatangan. Waliman yadu'du wala yafa. Dan kepada orang yang berjanji tetapi tidak menepati janjinya, mawa'ida urukibin, dengan janji-janji si urkub, atau wadiban khailu alal hami, dengan kemarahan kuda pada kekangnya. Wa ma ji'aba minal masdar
wa ma jaa ibah man musadar naiban an fi'liyah lam yazuzu zakaran amala lam yazuzu zakara amilahu bal yazufu wa zawaban nahwa. Adapun masdar yang berfaedah mengukuhkan, maka tidak boleh dibuang amilnya menurut pendapat yang lebih benar al as al 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 as al al asah al asah dari mazhab ulama tata bahasa Arab, sebab diucapkannya masdar muakidan itu bertujuan untuk menguatkan dan mengukuhkan, sedangkan membuang amilnya berarti menghilangkan maksud dan tujuannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sudah selesai dari pemaparan makalah kami. Kami membuka sesi tanya jawab dan 3 orang penanya dipersilakan. Aku Erlin Rahmania. Kemala Rizko. Erida Ansari. Erida Erlin. Kemala Rizko. Masdi. Rahmania. Herida, Kemala, Kemala. dan Majedi. Kepada Herida dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Herida Ulansari di sini ingin bertanya. Di makalah halaman 6, di situ kan ada masdar mubaham sama masdar muhtas. Nah, di situ ada contoh yang dia tuh mufrad sama ada yang musanna, ada yang jamak juga. Nah, di situ tuh saya mau nanya, masdar yang untuk ini itu apakah boleh berbentuk jamak atau musanna atau dia emang harus berbentuk mufrad gitu. Kalau misalnya boleh, apa syaratnya, terus habis itu contohnya juga tolong diberikan yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kepada saudari Kemala dipersilakan. Oke, jadi di sini sebenarnya aku mau mengkritik. Nanti aja deh. Aku nanya aja. Yang ini aja. Yang halaman 8 yang terakhir itu apakah lupa dijelaskan atau gimana? Yang mau ngaji ubihi misal masadir. Oh ya. Terima kasih. Kepada saudara Majedi dipersilakan. Oh, jadi nama saya Masdi dan saya ingin bertanya di halaman 8 yang terakhir itu yang masadirna ibn an fi'lihi. Nah, itu adalah contoh-contohnya saqyan laka wa ra'yan dan sabran ala syada'id. Itu bisalah di-i'rabkan di mana misalkan fi'ilnya. Oh iya, makasih. Nggih. Kepada saudari Aulia Azmi, apakah langsung bisa menjawab pertanyaan dari saudari Herida? Boleh minta waktu lah. Oh ya. Saya jawabannya. Ya. Jadi mohon berikan kami waktu sebentar. Ada kedengaran nih.
suara. Ada kedengaran lah. Latihannya. Inggih Bu, kami masih mendiskusikan jawaban Bu. Oh, kalau kan kada Inggih. terdengar lagi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Herida. Jadi di sini masdar mubham itu memang mufrad. Kalau ia dijamakan atau jadi musanna, dia jatuhnya apa nih? Menjadi adat kayak itu. Kan masdar ini dia untuk menguatkan nih. Misalnya dorobatu alisa doroban. Nah, doroban ini menguatkan si dorob tuh, artinya saya memukul pencuri dengan sebenar-benarnya memukul. Kalau misalkan dimusanakan atau dijamakan, ia bisa menjelaskan jumlahnya. Misalnya dorobatu aliso dorbatain. Nah, dorbatain itu kan musanna au dorobat masalan. Itu jamaknya. Nah, jadi dia tuh jatuhnya menjelaskan jumlah. Bagaimana Herida? Jadi kalau misalnya yang nggak dimusanakan sama dijamakan tuh berarti menjelaskan makna gitu kah? Kalau misalnya dimusanakan sama jamakan berarti menjelaskan tentang berapa banyaknya kayak gitu. Tapi sama-sama menguatkan. Oke, makasih banyak. Majedi, bisa diulang lah pertanyaan Majedi. Oke. Jadi pertanyaannya yang contoh yang terakhir itu bisa lah di-i'rabkan kayak misalkan fa'ilnya itu mana, sekian itu fa'il atau apa. Mohon maaf, pertanyaan Kemala tadi ada di halaman berapa? Halaman 8. Oke, makasih.
Kemala. Iya, lebih baik. Kemalan hanya yang wama ja'a bihi minal masdar itu lo nomor 8. Iya. Minta jelaskan aja lo. Mm-mm. Ya, saya di sini akan menjawab punya Kemala. Kan di Ahkam Maf'ul Mutlaq tuh yang nomor 2 tuh ada wajib terletak setelah amil. Yang annahu yajibu ayyaqa ba'dal amil in kana li ta'kidi. Nah, di situ tuh kalau menurut saya di situ tuh masdar muakkad tuh di situ tuh adapun masdar muakkad itu tuh nggak boleh dibuang menurut pendapat menurut pendapat mazhab ulama tata bahasa Arab. Sebab diucapkannya masdar muakkad itu tuh bertujuan untuk menguatkan dan mengukuhkan. Kalau misalkan amilnya itu dihilangkan, maka di situ kita membuang amil, berarti menghilangkan maksud dan tujuannya juga. Bukan yang itu, Erlin. Terus? Yang di bawahnya. Ya, mana? Itu termasuk daripada yang di atasnya kah, yang di bawah nih? Yang wa amal masdarum akad tuh kah? Wa maji'u bihi minal masadir na'iban min an fi'lihi. Yuk, kada kedengaran lagi suaranya nah. Suaranya ada kedengaran lagi apa nih? Lagi berdiskusi, Bu, pematerinya. Diskusi. Ini. Sama kah tadi pertanyaannya lawan Majidi tadi? Ini, Bu, hampir sama. Yo, amunnya moderator, amunnya misalnya belum bisa menjawab, bisa aja kena dilemparkan pulang ke forum.
Ini Bu, kami belum tapi paham yang Iya, makanya sebagai moderator jangan sunyi kayak itu nah. Jadi ini. kalau memang pertanyaan tidak bisa dijawab oleh kelompok ini, ya bisa aja nanti dilemparkan kepada kawan-kawan kayak gitu. Ini. Jangan jangan tadi diam kayak itu nah. Ini. Ya, Ulun menjawab pertanyaan dari Kemala tadi. ya, Em, di sini tuh jarnya sebab diucapkannya masdar itu bertujuan untuk menguatkan dan mengukuhkan, sedangkan membuang amilnya berarti menghilangkan maksud dan tujuannya. Kayak itu. Kayak apa Kemala? Lain itu daai. Lain kah? Ini sekalinya lain. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawabkan dari pertanyaan Kemala dan Majedi. Ada sesi pertanyaan kedua Kak Kenalin. Ini ada. Ibu kalau misalkan langsung ke sesi tanya jawab lagi kah Bu? kak ada yang menanggapi lagi kak? Tinggi. Ya, iya, Sarah. Jadi langsung sesi tanya jawab yang kedua. Arlin. Kami membuka sesi mungkin pertanyaan dari Kemala dan Majedi mungkin bisa nanti kami jawab atau nanti di lain forum atau nanti bisa Ibu yang menjelaskan dan kami membuka sesi pertanyaan kedua. Bagi kedua orang penanya dipersilahkan. Ulun, Ismu Rahmania. Dwi. Bulkiah dan Ismu Rahmaniah. Langsung saja. Di sini saya mau bertanya yang penjelasan Aulia Azmi yang halaman 6, yang bagian masdar yang itu, masdar mukhtas. Nah, kan di situ adalah yang bagian bawah wayak tasul masdar bi alif lam al anbiya. Aku minta jelaskan yang itu. Ya, makasih Sama. kepada Ismu. Sama pertanyaannya lawan Bulkiah. Jadi Dwi. Ya, terima kasih kepada moderator. Jelas saja lah suaranya. Ini jelas. Jadi ingin bertanya di halaman 5 kan ada naib anil masdar, yang nomor 1 kan isim masdar. Terus yang nomor 5 itu yang mustaq. Jadi apa perbedaan antara nomor 1 dan 5? Soalnya itu sama-sama masdar loh kan. Tasbila itu masdar, terus salam itu masdar juga. Jadi apa perbedaannya? Terima kasih Dwi. Ya, terima kasih. Kepada saudari Nana atau Aulia Azmi, apakah bisa langsung dijawab? Bisa. Pertanyaan dari Bulkiah. Inggris, silahkan. Minta jelasin yang tentang al-ahdiyah tadi. Kah? Mana-mana. Halaman 6 kata di Bu. Yang paling bawah yang hendak habis sudah yang masdar mukhtas.
Nah, jadi bentuk masdar itu juga mempunyai kekhususan, yaitu boleh dimasuki al-ahdiyah. Al-ahdiyah itu maksudnya al yang sudah diketahui. Contohnya kumtu al-qiyamah. Nah, al-qiyamahnya itu kan ada alif lamnya. Nah, alif lamnya itu yang dinamakan al-ahdiyah. Artinya tuh saya telah berdiri dengan cara berdiri yang telah diketahui. Ibaratnya tuh kita sudah melihat I-nya tuh berdiri kayak apa. Nah, kayak itu. Paham lah, Bu? Atau masih ada yang kurang jelas? Itu tuh kesan sesuatu yang sudah diketahui kayak itu kah? Dia tadi. Tinggi. Oh, berarti misalkan kan diketahui kada masuk alif lam dia tadi. Kada. Cuma I-nya tuh boleh dimasuki aja. Kalau yang kada alif lam kan jadinya kumtu qiyaman. Aku berdiri dengan sebenar-benarnya berdiri. Oh, terima kasih. Ya, sama-sama. Dwi, tadi yang mana yuk? Minta diulangi. Di halaman 5. 5. Halaman 5 kan ada naib anil masdar. Nomor 1 kan masdar lo, isi masdar. Terus nomor 5 isi itu masdar. mustaq. Terus apa perbedaannya masdar dengan mustaq itu sepertinya sama masdar juga kayak itu nah. Mana mustaq, Wi? Masdar ini masdar yulaki fi istisqaq. Di anunana nih kalau di Oh iya. Ada. Iya. Bedanya kayak itulah. Nggih. Ya, langsung saja menjawab untuk pertanyaannya Dwi, yaitu perbedaan dari contoh salaman dan nabatan, kan sama-sama masdar, Jara. Nah, kalau yang nomor 1 itu kan isim masdar dari si fi'il tadi tuh. Salaman itu kan salaman itu isim masdar dari kata salam tuh tadi tuh. Nah, kalau misalnya yang nomor 5 itu, masdarnya itu ditentukan dari sama asal mustaqnya. Dari contoh, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Nah, kata nabatan dan ambatakum itu sama asal dari mustaqnya. Kalau misalnya di nomor 1 tadi kada melihat kita hendak sama mustaqnya atau apanya. Pokoknya ini itu masdar dari si fi'il kalau nomor 1. Kalau nomor 5 itu harus mengambil dari persamaan kata mustaqnya itu. Kayak itu, Wi. Jadi sebenarnya memang sama-sama masdar si salaman lawan nabatan. Cuman beda pengambilannya aja. Kalau nabatan itu kan disamakan karena dari mustaqnya si ambatakum tadi. Oh, jadi kalau yang nomor 1 itu menyamakan dari masdar fiilnya. Terus kalau yang nomor 5 itu dari masdarnya mustaqnya itu. Iya, dari pengambilannya aja yang beda, Anggi. Oh, terima kasih, Nana. Ya, sama-sama, Dwi. Kami, Ibu langsung sesi. Tapi tanggapan umum tadi ya, Pak? Ya, kami lanjut ke tanggapan umum. Rahmaniyah tadi ada kah tadi bertanya tadi? Sama pertanyaannya, Bu, sama Bu Fia. Nah, lalu kata jati lah. Ya bisa diulangi gitu kan, yang belum terjawab tadi kan. Pertanyaan dari Majidi kan tadi kan. Ya, mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan Kemala tadi. Itu tuh jadi maksudnya itu masdar yang disebutkan untuk menggantikan fiilnya itu artinya sebagai ganti pengucapan fiil tadi itu tidak boleh menyebutkan amilnya, bahkan wajib dibuang. Seperti
Contoh sakyan laka warakban. Dengan siraman untukmu dan penjagaan. Nah, jadi untuk menghukum dari maf'ul mutlak untuk yang menggantikan fiilnya itu, amilnya itu bisa saja itu wajib dibuang, seperti contoh sakyan laka warakban, sobran ala syada'id. Nah, terus pertanyaan dari Majidi tadi minta diirabkan dari beberapa contoh di sini nih. Mungkin dari sobran ala syada'id, sakyan laka warakban. Nah, untuk i'rabnya ini kami kesulitan dalam i'rabnya ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan untuk meng'irabkan beberapa contoh yang ada di Ulun anak menambahkan yang punya Majidi tadi. Jadi minta katakan tuh lo, kita kembali lagi ke ta'rif yang nomor 2, yang maf'ul mutlak. Al-mutlaqu ismun mansubun yattafiqu ma'a fi'li filafdihi. Nah, itu tuh yang disesuai sama pada PL lapasnya tuh. Nah, kan kayak toh ada waqa'ian. Nah, itu tuh lapasnya sama sakyan waqa'ian. Itu tuh sama lapasnya. Terus tuh bisa juga kita tuh kada memandang ke sama lafaznya, tapi wafi maknahu juga sama pada maknanya, yaitu ya mungkin itu sekian dari ulun. Terima kasih. Bagaimana Kemala dan Majidi? Kemala, Majidi. Bisa sedikit dipahami? Iya bisa. Insya Allah. Jadi kalau misalnya itu masdar mu'akklo, maka itu tuh kada boleh dihilangkan ambilnya karena itu tujuannya untuk takkid. Misalnya inya untuk pengganti daripada amilnya, maka ya lo pengganti dari fiilnya, maka wajib dihapus fiil tadi itu, karena misalkan fiil tadi masih ada, kenanya dikira gasan mentakib, padahal artinya itu gasan badal. Ya kalau Iya, betul. Iya. Majidi tadi kayak apa? Hendak menambahkan, silahkan. Majidi. Cukup sudah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Selanjutnya tanggapan umum kepada siapa yang ingin menanggapi? Tidak, Erlin. Ya, silakan Herida. Ismu juga. Herida Wulandari ingin menanggapi. Di makalah ini ada beberapa yang ingin Herida tanggapi. Yang pertama, di halaman 7 bagian ahkam itu fontnya tidak sama dengan yang di atasnya. Lalu juga di bagian daftar isi itu juga seharusnya kan ada titik-titiknya itu, cuma ada satu aja ada titik-titiknya, yang lainnya kosong. Itu mungkin nanti bisa direvisi ulang untuk bagian daftar isinya, terus fontnya disamakan, habis itu agak dirapikan yang di bagian kesimpulannya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Herida. Saya kepada saudari Ismu. Inggih, ulun hendak menanggapi yang pertama, kalau kada salah tadi di bagian mana yo ada yang kada dituliskan contohnya, iyalah kalau kada salah pas pembahasan anak ada beberapa kalau kada nana Aulia ulun kada ingat mencatat yang bagian mananya, cuman ada contoh yang kada tertulis di makalah.
Yang kedua, kalau bisa pas yang bagian ahkam. Bagian ahkam itu kalau bisa yang pakai tanda kurung itu tuh dikebawahkan aja, jangan berderet kayak itu nah. Jadi supaya lebih mudah untuk dipahami. Mungkin bisa diterima. Tinggi, makasih Ismu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin menanggapi? Kemala. Abdul Hadi. Kepada Kemala. Jadi di makalah tuh banyak typo yang bikin kita pembacanya tuh bingung. Tapi aku lupa sih yang mana tepat-tepatnya. Tapi yang aku ingat tadi tuh ya, tulisannya tuh seharusnya tuh ba'dahu dan qoblahu, tapi tulisannya lain qoblahu. Apakah itu? Jadi itu membuat apa ya, salah pemahaman kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa tuh diperbaiki itu typo-typonya. Dan tadi ada salah satu dari pemateri ketika menjelaskan tuh apa salah pengucapan kayak gitu. Tidak sama dengan di makalah dia membacanya. Ya. Itu saja dari saya, Erlin. Terima kasih. Ya, kepada Abdul Hadi, saya persilakan. Mungkin saya sama kayak Kemala, cuman saya menunjukkan typonya ada di mana, yaitu ada di bagian ahkam. Poin kedua di situ annahu yajibu ayyaqa ba'da amil, ingkana di situ im sama ma sama na, bukan ingkana gitu. Di situ tulisan typonya. Juga yang ya seperti di Kemala ba'dahu au apa itu qoblahu, cuman di situ huruf fa sama ya situ. Terima kasih Hadi. NJ. Salah ada bawa. Nah, ulun sedikit menanggapi tadi jar Kemala lo, kalau sebagai yang dimahzukan fi'il itu sebagai badal. Misalkan contohnya di situ sakyan laka waro'yan. Di situ kenapa kadada fi'ilnya? Karena si sakyan itu sudah menjadi pengganti daripada penyebutan fi'ilnya. Jadi di situ dihapus karena penyebutannya itu wajib. Karena kan jadi dihapusnya sebuah fi'il tersebut karena dia itu mentakkidkan kalimat sebelumnya atau memperjelas kalimat sebelumnya. Makanya di situ dihapus fi'ilnya, jadi sakyan laka waro'yan. Di situ ada fi'il fa'ilnya cuman dihapus, dimahzufkan. Sakyan masih tetap menjadi maf'ul mutlaknya. Mungkin di situ saja saya menambahkan sedikit. Mohon maaf kalau ada yang salah, bisa ditanggapi. Terima kasih. Makasih lagi Hadi. Iya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maka selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu untuk memberikan tambahan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator. Alhamdulillah, diskusi kita ini sudah terlaksana dengan baik, yang disajikan oleh kelompok 2 yang membahas tentang maf'ul mutlak. Jadi ada beberapa tanggapan ya tadi dari peserta diskusi menanyakan baik tentang ta'rifnya tadilah, pembagiannya naib anil masdar, ahkamnya itu kan sedikit tadi. Nah, itu ada beberapa. Dan ini sudah berusaha lah ditanggapi oleh penyaji. Ini makalah baru Ibu terima pagi tadi lah, iyalah.
makalahnya kan. Inggih, Bu. Nah, Inggih, Bu. ini semestinya sehari lah sebelumnya atau malam tadi kan dikirim. Jadi kawan-kawan itu kan sudah bisa membaca. Jangan sifat dadakan lah paling. Ini kan terkesan Anda belum bisa merampungkan gitu ya. Mungkin tadi malam. Nah, jadi baru saja dikirim. Jadi kelancaran diskusi kita itu adalah jadi betul-betul nantinya sebelum diskusi sehari, paling tidak sehari lah sebelumnya itu sudah masuk, sudah dibagikan makalah. Nah, ini Ibu hanya menanggapi untuk klarifikasi aja. Jadi kalau ada yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan, nanti Ibu jelaskan aja nanti pada khusus penjelasan Ibu minggu yang akan datang. Ini sesuai dengan saran adalah tanggapan umum. Ibu juga menulis juga adalah mencatat. Yang pertama catatan Ibu dalam aspek penulisan itu banyak yang salah. Nah, banyak yang salah gitulah. Jadi dicek kembali lah paling kada. Ada kesambatan Ibu nang salah satu dalam penulisannya adalah ada kesambatan. Nah, jadi paling tidak nanti dibetulkan lah. Seperti contoh penanggap yang terakhir tadi kan kata-kata dari Abdul Hadi tadilah. Nah, misalnya kan katanya ba'dahu au fa lam ya padahal qablahu, kira-kira tak kalah ba'dahu au qablahu, tapi tulisannya kan lain itu. Nah, lalu kan bisa mengandung makna yang lain jadinya. Nah, jadi dalam aspek penulisan catatan Ibu lah itu banyak yang salah. Salah satu contoh lagi itulah misalnya naib anil masdar itu. Nah, ini ada catatan Ibu, kebetulan Ibu catat yang sifat tuhunya itu sirtu. Nah, di sini tertulis sirtu ahsana sairan, betul lah tulisannya? Betul ada sairan? Kenapa ada sairin tulisannya? Itu ada ba'alif itu kan yang itu berarti sairan bacanya lah, dicek lagi lah di makalahnya itu, di cek di kitabnya itu maksud Ibu. Ini dulu. Nah, itu kan Ibu tuh kayaknya satu huruf itu ahsana. Itu kan kan sifat ahsan itu kan sifat. Nah, diganti dengan sifat masalahnya kan. Semestinya kan sirtu ahsana sirtu sairan itu kan. Sirtu sairan sara ya siru sairan. Sirtu sairan ahsana sair. Nah, jadi diganti aja lah udah sairan tadi dengan ahsananya tadi kan sudah diganti dengan sifat. Nah, itu ada sairan itu lah. Ada alifnya tuh. Nah, jadi tolong dicek. Nah, jadi itu salah satu contoh aja yang Ibu sebutkan ini. Ibu mulai dari awal membaca itu kan berarti Anda belum mengoreksi lagi gitulah langsung. Tapi Ibu bisa memahami karena istilahnya kan mungkin bahannya Anda belum bisa merampungkan makalah gitu kan. Nah, jadi kada sempat lagi istilahnya itu kan untuk merevisi lagi. Tapi ada juga tadi siapakah tadi yang baca, ada yang langsung merevisi semestinya jarnya tadi lah. Nah, seperti mujarab masanya tadi, tapi tertulis makhraj kha. Nah, jadi kan itu direvisi aja ya dari kelompok 2.
Siap merevisi nanti ya. Siap, Bu. Nah, dari segi penulisannya banyak yang salah, satu. Kemudian dalam aspek penulisan juga itu kan supaya nyaman tuh diberi nomor poin-poinnya tuh. Nah, misalnya tadi ta'rif al-maf'ul mutlak, beri komentar dulu gitu kan. Jadi ada beberapa misalnya kan ta'rif al-maf'ul mutlak yaitu titik dua, nah hanya satu al-maf'ul mutlak. Itu anunya tuh. Ya, jadi ada berapa nantinya? Satu, itu ada usah bahasa strip-stripan kayak lah, satu apa? Nah, dua, misalnya maf'ul mutlak. Nah, ini apa? Maf'ul mutak. Nah, lamnya tertinggal lah. Jadi al maf'ul mutlak itu apa? Nah, jadi al maf'ul mutlak ini anu banglah tak gisir kayak apakah rupanya lah. Nah, jadi al maf'ul mutlak huwa ismun mansubun. Nah, jadi nomor 2, karena nomor 3 al maf'ul mutlak apa? Huwa ismun mansubun apa? Huwa al maf'ul mutlak huwa ismun mansubun muwafiqun lil fi'li. Terus yang keberapa ta'rifnya 4 sampai yang kelima itu di nomor aja. Jadi kalau nomor kutipan itu kan di ujung ada ini di ujung itulah ada ini kayak apakah nah dalam masuk penulisannya. Coba perhatikan lagi di wadah ibu ini al maf'ul mutlak lalu ada 3 pulang al maf'ul. Nah jadi kita waktu Anda men-share-nya itu kan tak lompat ke sana ini anunya. Ya. Nah, jadi diberikan nomor aja. Tinggi, Ibu. Begitu juga aksamul. Nah, itu kan alif lamnya itu pulang penulisannya aksamul maf'ul mutlak. Itu ada yang mubham gitu ya. Ada yang mubham, ada yang mukhtas. Diberi nomor aja jadi nyaman. Supaya jelas kayak itu ya. Jadi ada yang mukhtas kayak tadi. Ada yang mukhtas, ada yang mubham dan ada yang Oke. Begitu juga ada yang masdar yang mutasarrif dan begitu juga masdar itu ada yang ghairu mutasarrif. Diberi nomor aja kena dalam penulisan. Nah, begitu juga an-naib anil masdar. Apa maksudnya nomor 3 itu setelah anil masdar itu lalu 3 taka belakangannya lah. Padahal kayak apa tuh? Padahal di depan kan lah. Nah ini pengaturannya. Setting kembali lah. Ya, setting kembali enggak. Nah, jadi itu kalau itu gunakan aja dengan huruf gitu kan, huruf alif. Nah, jadilah tadi huruf alif. Nah, ini tadi judulnya al-maf'ul mutlak. Alif nomor ta'rif al-maf'ul mutlak. Itu tulis alif itu ada usah nomor itu kan dengan alif gitu aja, alif. Kemudian karena ada baknya pun kan aksamul maf'ul mutlak ba kan berarti nomor alifnya mana gitu kan. Nomor alifnya berarti ta'rif gitulah. Ta'rif al maf'ul mutlak. Ini ba aksam maf'ul mutlak. Nah, pembagiannya tadi. Nah, ini kalau yang masdar mutasarrif tadi kan diberi nomor masdar mutasarrif terbagi 2, ada yang masdar ghairu mutasarrif, ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Nah, kemudian kalau an-naib anil masdar ini berarti nomor berapa? Alif, ba, jim. Saya kira nomor jim. Kan judulnya kan lain itu kan an-naib ini kan judul tersendiri ini pinanya nih.
Nah, an-naib anil masdar nih jadi alif ta'rif al-maf'ul mutlaq, 2 aksam. Yang ketiga naib. Nah, itu kan an-naib anil masdar. Jadi kalau yang mutasarif, gair mutasarif itu pembagian aksam kan istilahnya kan. Nah, itu kan. Itu yang Ibu maksud itu. Ada yang masdar yang mubham, ada masdarnya mukhtas, itu kan masih pembagian. Itu bagian ba itu pembahasannya. Nah, lalu berarti an-naib anil masdar ini kan tersendiri. Berarti nomor jim di sana an-naib anil masdar. Nah, nomornya nomor jim. Lalu di bawahnya itu kan yang pertama nah ditulis nomor 1 isim masdar. Contohnya salam tuh salaman. Itu kan nomor 1. Nomor 2 sifatuhu. Nomor 3 dhamiruhu. Dinomori kayak itu nah. Jadi kalau an-naib anil masdar itu nomor jim. Kalau an-naib anil masdar nomor jim. Nah, dinomori sampai berapa belas tadi? Udah membaca berapa? 12 ya? 12 kan tadi. Nah, ya itu jadi amunnya kayak ini kan ada praktis kalau orang si pembaca itu ada nomor di situ. Nah, jadi berarti amil maf'ul mutlaq ini berarti tersendiri. Berarti setelah alif, ba, jim, dal. Nah, jadi maf'ul mutlaq. Nah, ada ini jimnya ahkamul maf'ul mutlaq. Ganti. Mas setelah alif, ba, jim, dal. Mas setelah dal itu apa? Hak lah. Nah, jadi ahkam al-maf'ul mutlaq. Nah, jadi berarti diberi nomor nanti. Ini maf'ul mutlaq, ini ada 3, tidak hukum. 1, annahu yajibu nasbuhu. Nah, diberi nomor 1. Nomor 2-nya mana? Nomor 2-nya mana? Nah, ada nomor 2-nya nah. Ada terlihat Ibu? Nomor 2-nya annahu nang itu kah? Annahu yajibu ayaqa'a ba'dal amil. Itulah kira-kira lah. Diberi nomor aja. Nomor 3 ya juz. Ayyuh zafa amil. Ayyuh zafa amiluhu. Mungkin itu olah. Nah. Jadi supaya nyaman kayak itu kan tuh diberikan harakatnya aja. Diberi harakat, jadi diberi nomor. Nah, jadi catatan Ibu yang pertama makalahnya itu banyak yang salah, tulisannya dicek kembali gitu aja. Nanti ada edisi revisi paling lambat kayaknya pada saat Finates itu sudah terakhir mengumpul revisi makalah. Kemudian apa namanya untuk termasuklah di setting kembali lah, misalnya kan ada yang melompat-lompat kemana-mana kah misalnya kan nomornya itulah. Nah, kemudian tadi dalam segi penulisan juga diberikan nomor. Jadi berarti bahasa ya diabjadakan kan. Ta'rif yang pertama, kemudian yang kedua apa aksam, yang ketiga apa tadi kan. Nah, ahkam kan tadi kan an-naib, anil masdar gitu kan dan seterusnya. Saya kira begitu. Nah, jadi masalah pertanyaan yang sehubungan dengan maf'ul mutlaq ini Ibu tidak menanggapi itulah. Insyaallah yaitu minggu yang akan datang Ibu jelaskan kembali nanti sehubungan dengan pertanyaan yang Anda tanyakan pada saat ini. Ini waktunya habis, bertinggal berapa menit lagi ya. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Ini masih hujan nah harinya. Cukup sampai di sini. Salah hilap nih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.